Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku mau coba bahas ulang latihan 08 tentang audit penjualan mata kuliah TABK. Di sini ada 8 soal, tapi karena yang nomor 6 kemarin sempat dibilang ambigu, jadi di video kali ini aku juga nggak akan bahas yang nomor 6. Kita bahas nomor yang lain. Di latihan 08 ini ada beberapa data, ada data invoice, data rincian DO, ada master daftar pelanggan, dan juga daftar harga. Kita langsung masuk ke soalnya aja. Yang pertama, nilai invoice atau total penjualan yang salah atau tidak sesuai dengan DO. Kita disuruh menemukan ini. Jadi, kita disuruh menemukan total penjualan yang ada di sheet invoice yang salah atau yang tidak sesuai dengan total penjualan yang ada di rincian DO. Langsung kita coba aja. Jadi kita ambil datanya dari ini ya, sheet invoice. Ini total penjualannya kan ada di sini. Ini kita kopas aja tabnya. Copy. Oke, ini nomor 1. Kita cuma butuh sampai data ke total penjualan. Jadi ini kolom yang ini bisa kita hide aja. Nah, kita mau, oh ya ini diganti dulu, ini ditulis total penjualan invoice. Karena kita nanti mau munculin total penjualan DO biar nggak ketukar. Nah, di sini ada dua cara. Cara yang pertama, kita memunculkan DO, total penjualan DO, baru nanti kita disamadengankan. Cara yang kedua, kita pakai rumus if. Kita cara yang pertama dulu, kita munculkan total penjualan DO. Caranya kita panggil aja pakai VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Kita pakai ini, lookup value-nya nomor delivery order. Ini kita ambil data dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 0. Kita tarik ke bawah. Nah, setelah kita udah dapat dua-duanya, kita cek kesesuaian. Cara ceknya langsung kita sama dengan aja. Ini kolom I sama dengan yang D. Tarik ke bawah. Nah, udah ketemu, kita filter. Kita filter, kita tampilkan yang datanya salah aja, yang false. Nah, udah langsung ketemu. Ini datanya yang salah. Setelah itu, kita pakai cara yang kedua. Ini kita hapus aja. Kita hapus. Kita langsung, cara yang kedua, kita bisa langsung munculin cek kesesuaian. Caranya pakai rumus if. If ini total penjualan tidak sama dengan VLOOKUP sama VLOOKUP-nya yang tadi. 8, 0. Jika data yang ada di D2 tidak sama dengan ini, hasil dari VLOOKUP-nya, maka value if true, berarti kita bilang aja berbeda. Nah, kita tarik ke bawah.
Nah, terus kita filter. Habis kita filter, kita munculkan mana yang berbeda. Nah, ini datanya yang berbeda. Ini untuk yang nomor 1. Soal yang kedua, tarif diskon yang melanggar ketentuan. Jadi di data invoice ini ada diskon yang sudah diberikan ke pelanggan, dan di master pelanggan ini ada tarif diskon yang, jadi setiap pelanggan itu udah punya tarif diskonnya sendiri-sendiri. Nah, kita mau ngecek diskon yang diberikan yang ada di data invoice ini udah sesuai atau belum sama ketentuan yang ada di daftar pelanggan. Caranya, ini kita kopas lagi aja. Nomor 2. Ini bisa kita hide. Ini juga kita hide aja. Nah, dari nomor kita kan nomor diskon itu tergantung dari siapa pelanggannya. Jadi kita bisa, yang pertama kita munculin dulu aja kode pelanggannya. Kita munculin kode pelanggan untuk nantinya kita panggil, kita VLOOKUP biar kita tahu diskon yang seharusnya. Kode pelanggan ini kita pakai VLOOKUP juga. VLOOKUP dari nomor delivery order, tabel array-nya ini, rincian DO, nomor tabel ke kolom 2, 0. Nah, tarik ke bawah. Udah ketemu kode pelanggannya, kita cari diskon yang seharusnya. Diskon yang seharusnya kita pakai VLOOKUP lagi. Lookup value-nya ini kode pelanggan. Sebenarnya dari daftar pelanggan 1, 2, 3, 4. Nah, tarik ke bawah. Data ini kita jadiin persen. Udah ketemu diskon yang diberikan sama diskon yang seharusnya. Setelah itu tinggal kita bandingkan. Cek kesesuaian diskon. Dan selanjutnya kita cek kesesuaian diskon. Bisa kita sama denganin aja. Ini sama dengan ini. Tarik ke bawah. Terus kita filter. Tampilan yang salah. Nah, ini yang salah. Kita kasih warna. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Invoice yang dicatat lebih dari 1 kali. Invoice yang dicatat lebih dari 1 kali. Jadi ini nomor invoice-nya ada yang double. Kita disuruh cari. Ini kita kopas aja. Nomor 3. Ini kita sort dulu. A to Z. Nah, terus kita mau cari nomor invoice yang double. Cek invoice. Ini juga ada 2 cara. Yang pertama kita pakai rumus count if aja, sama dengan count if range-nya ini, kriterianya ini, tarik ke bawah. Nah, count if ini memunculkan
si invoice yang ini, misalnya invoice 001, ini ada berapa datanya di kolom ini. Nah, di sini kelihatan ada yang datanya ada 2, ada yang datanya ada 3. Ini nanti bisa langsung kita filter aja. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita pakai if. Jadi langsung if, count if, ini lebih dari 1, maka invoice double. Tapi kalau salah, ya deh. Ini aja. Oke. Tarik ke bawah. Nah, ini ada data yang invoice-nya double. Oh, ternyata ini typo. Ya, jadi intinya kayak gitu. Ini yang nomor 3. Invoice double. Ini nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4. Invoice yang tidak tercatat, tercermin dari nomor urut yang loncat. Untuk mengidentifikasi nomor urut yang loncat, kemarin mungkin sempat ada yang tahu pakai rumusnya if. Jadi jika invoice yang ini, nomor invoice yang kedua dikurangi yang pertama, itu hasilnya 1, berarti itu udah benar. Tapi kalau misalnya hasilnya selain 1, berarti itu salah. Nah, tapi kalau kita pakai cara yang kayak gitu, kita cuman menemukan bahwa itu salah. Tapi kita nggak tahu nomor yang loncat itu yang mana aja. Nah, gimana caranya biar kita tahu nomor yang loncat itu yang mana aja? Caranya kita kopas dulu ke sheet 4, ke nomor 4. Kita kopas. Pertama kita ambil dulu nomor invoice-nya, angkanya aja, nomor invoice 1. Kita ambil, kita jadiin value. Kita ambil 3 nomor terakhir. Ini kita ambil 3 nomor terakhir. Tarik ke bawah. Lalu kita munculkan nomor invoice yang seharusnya. Nah, kita lihat dulu datanya ada berapa. Datanya ada 295. Kita buat angka dari 1 sampai 295. Ini pakai caranya bisa ini fill, terus klik series. Series in column, step value-nya 295. Nah, udah otomatis terisi semua kolomnya sampai 295. Nah, baru dari 2 kolom ini bisa kita bandingin. Jadi ini kita mau cek nomor yang hilang. Caranya kita pakai rumus if. Jika count if range-nya ini C, kriterianya adalah ini, sama dengan 0. Jadi jika nomor 1 ini, nomor 1 ini tuh nggak ada di sini, maka kita akan memunculkan nomor berapa yang nggak ada. Kita bisa pakai ini, rumus ini, untuk memunculkan angkanya langsung. Dengan 0. Oh, sorry, ini kurang. Nah, kita tarik ke bawah.
Nah, kalau kita pakai rumus ini, jika count if ini, range ini, kriterianya yang D sama dengan 0, maka bahwa jika itu benar, kalau nggak ada gitu, nanti kalau nomor yang ada di nomor invoice seharusnya itu nggak ada di nomor invoice 1 ini, maka ini nomornya akan muncul di cek nomor yang hilang. Nah, ini udah muncul, ada nomor 6, ada nomor 56, 57. Nah, ini data-data yang loncat di nomor invoice yang udah tertulis itu nggak ada. Ini bisa kita filter. Kita munculin nomor-nomornya. Nah, ini nomor-nomor yang hilang. Oke, itu untuk yang nomor 4. Lanjut ke yang nomor 5. DO yang tidak diterbitkan invoice-nya. Jadi nomor DO yang tidak diterbitkan invoice-nya itu, nomor DO-nya ada nih di rincian DO, tapi di data invoice, itu invoice-nya nggak ada. Caranya, kita kopas aja yang ini yang DO, karena tadi kan DO yang nggak ada invoice-nya, berarti DO-nya ada, invoice-nya nggak ada. Sorry. Nomor 5. Cek DO. Kita mau cari nih yang DO-nya tuh ada, tapi di invoice itu nggak ada. Rumusnya kita langsung aja pakai if. Terus ada lagi isNA, itu isNA ini akan, rumus isNA ini akan menampilkan value yang benar ketika suatu value itu nggak ada, NA atau error. Itu nanti akan menghasilkan true. If isNA VLOOKUP ini nomor DO ini kita cari di sheet invoice 1, 0. Oh sorry, ini yang kurang 1. Kalau memang si nomor DO itu nggak ada di data invoice, berarti kita bilangnya apa ya, kosong. Kita enter, kita tarik ke bawah. Nah, ini udah didapetin mana aja yang kosong. Jadi ini maksudnya adalah bahwa nomor DO 2310 ini ada di rincian DO itu ada, tapi di data invoice itu invoice-nya tidak terbit. Jadi nomor delivery order yang ini itu nggak ada nomor invoice-nya. Itu maksudnya. Ini kita filter. Kita tampilin yang kosong aja. Nah, ini nomor DO yang nggak ada invoice-nya. Lanjut, nomor 6 tadi kita skip, langsung ke nomor 7. Invoice yang terlambat diterbitkan atau melebihi 2 bulan setelah pengiriman barang. Jadi, dari sini kita tahu bahwa invoice itu terbit setelah pengiriman barang. Nah, invoice itu dikatakan terlambat apabila invoice itu terbit setelah lebih dari 2 bulan setelah pengiriman. Nah, kita mau cari apakah ada invoice yang terlambat diterbitkan atau invoice yang terbitnya itu lebih dari 2 bulan setelah barang dikirimkan. Di sini ada tanggal invoice, tanggal penerbitan invoice, dan juga ada tanggal penerbitan delivery order. Kita kopas data ini aja. Nomor 6, nomor 7 ya. Kita kopas. Ini kita kasih keterangan tanggal invoice.
Ini ada nomor delivery order, terus kita butuh tanggal DO. Untuk kita bandingkan, kita panggil aja pakai VLOOKUP. Lookup value-nya ini dari rincian DO. Nah, oh ya, sebelumnya kita hapus dulu. Jadi kalau misal kita VLOOKUP, kan kita tadi lookup value-nya nomor DO ya. Nah, kalau di rincian DO itu nomor DO kan ada di tabel kedua, sedangkan kita mau memanggil tanggal DO yang ada di kolom pertama. Nah, kalau VLOOKUP tapi lookup value-nya itu ada di kolom kedua kayak gini, biasanya itu nggak bisa. Jadi kita lebih baik pindahin dulu si nomor DO ini, copy, kita pindahin ke kolom belakang, kolom paling belakang, atau di sampingnya juga nggak apa-apa. Supaya nanti ketika di VLOOKUP itu dia ketemu. Kita VLOOKUP, lookup value-nya dari free order, dari rincian DO, nah ini kita bisa kasihnya aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Nah, kita tarik ke bawah. Ini kita ganti formatnya ke date. Nah, gini juga nggak apa-apa, terserah, tapi kalau mau diganti date-nya biar lebih enak dilihat, atau biar sama, ya kalian bisa ke ini ya, format number. Ini biar sama, kita pakai yang ini. Nah, udah. Jadi, setelah itu kita perlu tahu nih, kan kita mau cari invoice yang terbitnya itu lebih dari 2 bulan setelah delivery order terbit. Berarti kita perlu tahu nih, selisih dari tanggal invoice sama tanggal DO itu berapa lama gitu kan. Tanggal kayak gini sebenarnya bisa langsung kita selisihin aja. Jadi, oke, ini selisih hari. Tadi kan kita asumsinya invoice itu terbit setelah DO, berarti tanggal invoice dikurangi tanggal DO. Nah, ketemu 14 hari, kita tarik ke bawah. Setelah itu kita cek keterlambatan. Ini kita pakai if aja. Jika ini selisih hari ini lebih dari 2 bulan, kan berarti 60, maka kita bisa bilang bahwa ini invoice terlambat. Tapi jika tidak, berarti kita tarik ke bawah, kita lihat datanya, sampai bawah nggak ada yang invoice terlambat. Nih, dia paling nggak 59 hari. Tadi kan syaratnya 2 bulan alias 60 hari. Jadi, kalau itu 59 hari ya berarti itu belum terlambat. Ke nomor 7, kita lanjut ke nomor 8, penjualan yang melanggar kuota. Nah, jadi di sini setiap pelanggan itu punya kuota penjualan, kuota pembelian ya sebenarnya. Kuota pembelian setiap bulan. Jadi setiap pelanggan ini tuh per bulan nggak boleh lebih dari kuota yang sudah ditentukan. Untuk abadi 1 bulan nggak boleh beli melebihi dari 15 juta. Gitu. Nah, oke, nanti jadi kita caranya pakai pivot table biar gampang dilihatnya. Pertama kita munculin datanya dulu. Oke, jadi kita munculin datanya dari rincian DO aja, dari rincian DO. Ini udah ada nama pelanggannya dan juga total. Kita pindah aja langsung ini ke nomor ini. Sorry, salah. Red copy di sheet 9. Sebelumnya ini salah nih 9. 8 ding. Sorry. Kita hapus. Nah, ini kita cuma butuh ini sampai ke pelanggan dan juga
totalnya. Ini bisa kita hide. Nah, sebelumnya tapi kita juga butuh nama pelanggan. Kita munculin nama pelanggan. Kita panggil pakai VLOOKUP. Tarik ke bawah. Setelah itu kita munculkan kuota per bulan. Kita mau tahu juga kuota per bulannya ini berapa. Jadi setiap pelanggan di sini kan kita panggil pakai VLOOKUP lagi. Nah, ini kita udah dapat nama pelanggannya, kuota per bulannya. Untuk memudahkan, jadi kita kan mau tahu ya, ini 1 bulan itu PT Carmindo tuh total pembeliannya berapa, apakah melebihi kuota atau tidak. Jadi untuk memudahkan nanti di pivotnya, bacanya kita bikin kolom baru, itu bulan. Sorry. Kita mau ambil bulannya dari tanggal itu, teks. Ini format bulan itu tarik ke bawah. Nah, ini kita udah dapat nih November, Desember, dan menurut bulannya. Kita bikin pivot table biar mudah. Table on range-nya ini kita bikin di ini aja. Di sini. Oke. Nah, kita mau memunculkan yang pertama ini pelanggan, kode pelanggan. Habis itu nama pelanggan. Ini AA001 itu toko abadi dan seterusnya. Habis itu bulan juga. Bulan. Setelah itu kuota per bulan. Nanti dulu total penjualan kita taruh di values. Total penjualan sama kuota per bulan. Nah, tapi kalau kuota per bulan itu bukan sum ya, kita ambilnya max. Oke. Ini udah jadi kayak gini, kita ubah dulu formatnya. Design, show in tabular form. Nggak usah pakai support. Nah, ini udah ketemu. Toko abadi bulan Januari sekian. Kita jadi angka biar enak. 4 juta sekian, maksimal sekian. Nah, ini cek kuota. Caranya adalah pakai if. If pivot nggak bisa dipanggil langsung, jadi kita manual. If ini R5 lebih dari S5, maka itu kita bisa bilang melebihi kuota. Tapi kalau tidak, berarti strip aja. Tarik ke bawah. Nah, ini kita bisa dapat nih mana yang melebihi kuota, mana yang enggak. Kita filter. Ambilin yang melebihi kuota aja. Oke, ini dia. Nah, ini yang paling bawah bisa kita hapus ya, karena ini grand total, jadi bukan melebihi kuota. Oke, jadi ini dia pelanggan mana aja yang melebihi kuota pembelian setiap bulan. Oke, mungkin itu dari pembahasan
Latihan 8, audit penjualan mata kuliah TABK. Buat yang ada pertanyaan bisa langsung ditanyain aja. Bisa komen, bisa PC. Semoga bermanfaat, semoga lumayan jelas dan membantu. Ketemu di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.